adik-adik. Shalom Kak. Aduh, lemes banget. Sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Wah, mantap. Bertemu lagi bersama Kak Putri, Kak Ica, dan Kak Florence. Yeay! Kalian tahu nggak kalau Tuhan Yesus telah bangkit, mengalahkan maut dan menebus dosa kita hari ini? Mari kita angkat lagu pujian, Yes Juru Selamat kita. Ayo Kak Kimung. Yuk. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Sekali lagi ya. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Wah, mantap nih nyanyinya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat lagu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah juga Kau urapi Kak Vina, biarlah apa yang dia sampaikan boleh tertanam dan berbuah di hati kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin.
Shalom adik-adik. Wah, kalian seger-seger banget ya minggu ini. Aduh, kakak juga mau mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Kita perlu bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia sudah menang dan mengalahkan maut serta menebus dosa dan kesalahan kita. Kita perlu bersuka cita dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik setuju ya? Kita mau bersuka cita. Jadi siapa yang tadi nangis, yang gak mau ikut ibadah online sekolah minggu, yang gak mau mandi, terus marah-marah sama papa mamahnya, stop dulu. Kita mau bersuka cita dulu dan kalian harus mendengarkan firman Tuhan. Karena hari ini adalah hari Paskah di mana Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Dan Jumat kemarin tanggal 2 kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang disebut dengan biasanya itu Jumat Agung. Jadi saat hari Jumat itu Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya, dia rela disalibkan. Dan hari Minggu ini Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Yeay, seneng kan? Kakak juga seneng karena bahwa kakak sudah ditebus dan kakak sudah menang juga. Dan kakak gak cuman kakak yang senang, kalian juga harus senang juga. Kakak nih ya kemarin sempet nih denger info bahwa dari teman-teman kalian itu ada yang menang karena mengikuti juara di sekolahnya. Dia juara lomba Bible Storytelling dan dia menang. Siapa dia? Gak tahu kan kalian? Ya, dia adalah namanya David. David pernah loh isi di channel YouTube kita. Dia pernah Bible Storytelling juga bersama adik kita Gerard. Kalau kalian yang masih bingung, bisa kalian lihat videonya di sini ya. Nah, kakak mau ngucapin selamat buat David. Ternyata anak-anak sekolah minggu GBI Sigma tuh keren-keren. Gak cuman David. Sebelumnya pernah ada juga teman kita yaitu Valenska. Dia menang juga lomba Bible Storytelling se-KPA se-Bekasi. Dia menang juga. Keren-keren ya ternyata anak-anak sekolah minggu GBI Sigma. Kakak mau mengucapkan selamat buat kalian. Terus mungkin ada nih dari setiap adik-adik yang pernah ikut lomba dan menang. Kakak mau mengucapkan selamat supaya kalian tetap terus semangat. Yang belum menang, aku belum pernah menang kok. Lomba apa juga aku gak menang. Lomba 17 Agustus aja aku gak menang. Enggak usah berkecil hati. Yang penting kalian tetap semangat, kalian tetap bersuka cita, kalian tetap tampilkan yang terbaik. Karena pasti kalian akan menjadi pemenang seperti Tuhan Yesus yang sudah menang mengalahkan maut. Ya, kakak juga mau kasih tahu ke kalian bahwa kemenangan itu nggak cuman harus kalian ikut lomba. Kemenangan itu bisa kalian dapet kok dari hal-hal kecil. Contohnya nih, misalkan kalian tadi males nggak mau mandi, males nggak mau ikut ibadah online. Terus kalian akhirnya mengambil keputusan, ya udah deh aku mandi biar aku seger, biar aku nggak ketiduran saat ibadah online sekolah minggu sore-sore kayak gini. Nah itu kalian juga sudah menjadi pemenang loh. Terus contohnya lagi nih, kalian menang. Misalkan kalian mau berbuat dosa gitu, misalkan mau bohong sama orang tua. Terus kalian ingat, oh iya kan gak boleh ya bohong, itu kan dosa, aku gak mau Terus kalian gak berbuat dosa, itu kalian juga sudah jadi pemenang juga loh adik-adik. Terus contohnya apa lagi? Oh mungkin ini kalian ditinggal sama mama papa kalian di rumah berdua misalkan atau sama saudara kalian. Terus papa mama kalian bilang jangan berantem ya. Karena biasanya kalian tuh gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba marah-marah berdua. Bikin papa mama kalian geleng-geleng kepala. Terus karena saat itu kalian bilang, oh ya udah deh, aku mau main nih sama adekku atau sama kakakku. Terus kalian berdua anteng, gak ada ribut sama sekali, bahkan kalian berdua bersuka cita. Itu kalian sudah jadi pemenang, ya kan? Karena jadi pemenang itu gak sesulit itu kok adik-adik. Masih bisa gampang kok, masih bisa kalian raih. Apalagi dasarnya kalian harus mengasihi. Kan sama seperti Tuhan Yesus yang bilang dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Kalau siapa yang mengasihi Tuhan,
tapi nggak mau mengasihi saudaranya, yang kelihatan ya sama aja dong, kalian bohong. Kalau kalian bilang mengasihi Tuhan, kalian cinta seperti tadi laguku mau cinta Yesus selamanya, tapi kalian sama saudara aja kalian berantem, itu sama aja kalian tuh bohong. Nih kakak mau kasih tahu ya, bahwa hukum yang terutama adalah pertama mengasihi Tuhan. Yang kedua, kalian harus mengasihi sesama kalian. Terlebih lagi Tuhan tuh minta supaya kita mengasihi musuh kita. Orang yang gak suka sama kita. Aduh kak, mengasihi saudara aku sih ya oke-oke aja, bisa-bisa aja aku lakuin. Cuman kalau mengasihi teman sekolah aku yang suka ngejailin aku, aduh kayaknya enggak banget deh kak. Aku kayaknya, aduh itu kayaknya paling susah tuh kak. Gak mungkin lah. Mungkin kalau Tuhan Yesus sih bisa. Iya memang saat Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus saat itu juga disiksa, dibully. Wah diolok-olok bahkan disiksa. Sampai dia harus mengalami kematian di atas kayu salib. Tapi saat Tuhan Yesus di atas kayu salib, malah Tuhan Yesus tuh mendoakan orang-orang itu. Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Keren ya, Tuhan Yesus tuh ngasih teladan buat setiap kita. Bahwa gak mungkin itu menjadi mungkin. Kalau Tuhan Yesus aja bisa, kenapa kita enggak? Terus kalau kalian mau bilang, ya itu kan Tuhan kak. Tuhan Yesus kan Tuhan, kita kan manusia. Kita gak bisa kak. Udah orang benci sama kita terus kita mengasihi. Aduh kayaknya enggak deh. Aku mikir-mikir. Kakak mau kasih tahu lagi ceritanya bahwa ada loh manusia yang juga bisa mengasihi musuhnya. Mau tahu nggak siapa? Raja Daud. Tahu nggak ceritanya Raja Daud? Iya, sebelum dia menjadi raja, dia itu menjadi panglima dari Saul. Saat itu Saul yang masih menjadi raja. Daud menjadi panglimanya. Daud berperang, dia maju berperang dan dia selalu membawa kemenangan buat kita, buat bangsa Israel saat itu. Dan di situ sebenarnya Saul sih seneng sama Daud karena dia sudah membawa kemenangan untuk bangsa Israel. Tapi saat Daud itu pulang, seluruh rakyat Israel itu memuji Daud. Dia bilang katanya, kalau Saul cuman bisa ngebunuh ribuan orang, beda sama Daud. Daud bisa berlaksa-laksa. Laksa itu hitungannya adalah satu laksa sama dengan 10.000. Jadi puluhan ribu Daud bisa ngebunuh. Kalau Saul mah gak ada apa-apanya. Dari situlah Saul merasa benci, merasa iri, merasa dendam sama Daud. Dan dia merasa gak suka, aku gak suka sama Daud nih. Dari situ akhirnya Saul mengambil keputusan untuk memusuhi Daud. Kasihan ya Saul itu. Dari situ akhirnya singkat cerita Daud menjadi raja Israel. Dan Saul saat itu juga sudah tidak menjadi raja lagi. Tapi Saul ini gak kehilangan akal, bencinya tuh terus-terusan. Dia tetap mau melakukan percobaan pembunuhan terhadap Daud. Coba bayangin, sampai sedemikiannya jahatnya Raja Saul saat itu terhadap Daud. Dan Daud bukan yang gak bisa ngelawan, bukan, dia bisa aja melawan. Dia bisa aja nyuruh orang untuk nangkap si Saul dan membunuh Saul. Tapi gak itu dia lakukan juga. Kenapa? Karena Daud tetap mengasihi Saul. Daud tetap menghormati Saul. Dia tetap gak akan membalas apa yang Saul itu lakukan terhadap Daud. Padahal Raja Daud bisa aja membunuh, karena saat itu juga Saul sudah cukup tua ketimbang Daud yang masih gagah perkasa. Bisa aja dia lawan, tapi enggak itu dia lakukan karena dia tahu bahwa Raja Saul adalah orang yang diurapi oleh Allah. Makanya dia enggak mau berbuat seperti itu. Belajar dari kisahnya Raja Daud dan Raja Saul ini, kalau enggak sesuatu itu pasti mungkin bisa kalian lakukan, seperti mengasihi musuh kalian. Jadi kakak mau mengingatkan kalian lagi nih yang kesel-kesel saat ini, kan ini lagi Paskah.
Kita harus melepaskan semua rasa iri hati, rasa dendam. Karena apa? Karena rasa iri hati dan dendam itu adalah pekerjaannya iblis. Dan Tuhan gak mau kalian seperti itu. Dan kalian juga tahu kan bahwa Tuhan Yesus sudah baik. Tuhan Yesus sudah mau menebus dosa kita. Tuhan Yesus mau memberikan nyawanya untuk ganti semestinya kita yang dihukum. Tapi itu tidak, Tuhan Yesus tetap lakukan untuk kita semua. Yuk kita mau belajar. Di hari Minggu ini kalian juga boleh menghafal ayat hafalan ya. Dari 1 Yohanes 4 ayat 20. Yuk coba yuk buka sama-sama. Sudah ketemu kan? Yuk kita baca yuk sama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kan? Jadi mulai saat ini kita harus sama-sama saling mengasihi. Karena kalau kalian bilang mengasihi Tuhan, tapi tidak mau mengasihi sesama, kalian disebutnya apa? Di sini adalah pendusta. Pendusta itu jadi kayak pembohong. Tapi kalau kalian mengasihi saudara kalian, sudah pasti kalian akan mengasihi Allah kalian. Ya, kita belajar juga hari Minggu ini. Kan kita nggak bisa kemana-mana ya adik-adik, masih belum boleh keluar rumah, kita masih belum bisa sekolah minggu. Terus biasanya nih Paskah kita di gereja, di sekolah minggu kita mengadakan lomba ya. Kakak udah kangen banget sama kalian. Jadi karena untuk mengobati rasa kangen kakak pengen nih dari setiap kalian Paskahnya di rumah aja dengan cara menghias telur yang sudah direbus oleh mama kalian boleh hias. Setelah itu dari hiasan telur itu kalian bikin video atau kalau kalian gak malu kalian boleh foto kalian sedang memegang karya kalian ya. Gak kayak kakak nih saat ini. Yang telurnya belum dihias. Ya kan sedih sekali ya. Makanya jadi kakak minta supaya kalian menghias telur dan kakak pengen lihat nih hasil karya kalian. Yang pasti jauh lebih baik daripada kakak. Masa kayak gini kan gak seru kan, gak asik telurnya gak direbus. Telurnya direbus tapi gak ada hiasannya. Ya kakak tunggu ya hasil karya kalian. Kalian boleh kirim nanti ke WhatsApp kakak. Atau kalian boleh tag hasil karya kalian ke Instagram GBI Sigma. Dan kalian harus menampilkan hasil karya kalian, foto kalian atau video kalian sambil kalian mengucapkan ayat hafalan yang tadi kakak kasih. Dari 1 Yohanes 4 ayat 20. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi ya minggu depan. Kita selesaikan ibadah kita sekolah minggu sore ini. Kita mau bersatu dalam doa. Sudah siap? Kita mau berdoa dulu ya. Lipatkan tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore ini bahwa Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah membimbing kami dalam ibadah sekolah minggu online ini di rumah kami masing-masing. Engkau yang paling tahu Tuhan apa yang saat ini kami alami. Biarlah kiranya tangan-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan menyertai setiap kami. Menyertai setiap keluarga yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Memberkati papa mama dalam usaha pekerjaannya. Memberkati kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya penyertaan-Mu yang tak pernah berkesudahan selalu ada bersama dengan kami. Selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap kami. Berkati sekolah kami Tuhan. Berkati masa depan kami. Karena kami tahu masa depan kami tidak pernah sia-sia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Biar kiranya Engkau mau memberkati doa ini Tuhan, Engkau mau menyempurnakannya hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai di sini dulu ya ibadahnya, sampai minggu depan lagi. Sampai jumpa, dadah, shalom. Terima kasih Yesus.